Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lebih detail terkait dengan broker kita Indodax yang kemarin videonya saya berikan untuk tutorial pendaftarannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas lebih dalam apa sih itu Indodax dan bagaimana sih kita bermain di Indodax gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa teman-teman ya, Indodax itu adalah sebuah perusahaan atau platform atau broker yang menyediakan aset kripto teman-teman untuk bisa diinvestasikan ya. Dan kalau kita lihat bahwa Indodax ini memang pendirinya itu bagus kalau menurut saya ya, karena berbeda dengan platform-platform lainnya di luaran sana yang banyak itu bermain di scam gitu ya, sehingga saya banyak juga tertipu teman-teman ya waktu awal-awal bermain di investasi kripto gitu ya, dan akhirnya ya uang yang kita investasikan hilang gitu teman-teman. Dan itu tidak menjadi masalah karena itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan semoga yang menjadi pengalaman saya tidak kembali terulang di teman-teman semua ya. Sehingga cukup saya saja yang merasakan kegagalan tersebut, dan saya berikan informasi bahwa ketika kita awal memulai investasi di aset kripto, maka kita harus betul-betul melihat dan menilai bahwa broker atau penyedia layanan aset kripto itu benar-benar aman dan terdaftar di pemerintahan atau di Bapeti teman-teman ya. Karena dengan begitu diminimalisir untuk mengalami kegagalan-kegagalan tersebut gitu ya. Indodax itu sendiri didirikan seingat saya tahun 2014 ya, karena saya mengenal Bitcoin itu sejak 2014 waktu saya kuliah dulu, dan saya pernah belajar Bitcoin di situ teman-teman ya. Kemudian CEO-nya sendiri yaitu Oscar Darmawan itu menurut saya cukup bagus ya, karena di Indodax ini dia sudah terdaftar di Bapeti dan diawasi juga oleh OJK untuk sistem pemasarannya seperti apa dan sistem manajemen keuangannya seperti apa begitu teman-teman. Dan kalau kita cek di Indodax itu memang selama ini saya bermain itu bagus ya, jadi tidak ada scamnya gitu. Berbeda dengan broker yang dulu-dulunya saya mainkan dan ternyata banyak scamnya gitu teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan, misalkan teman-teman yang belum begitu paham dengan Indodax ya. Jadi Indodax ini mirip lah seperti IDX misalnya kalau Indonesia punya ya. Jadi Bursa Efek Indonesia seperti itu. Mirip lah gitu. Cuman bedanya kalau IDX itu dia kan menjual aset-aset saham yang ada di Indonesia seperti misalkan sahamnya BRI, BCA, Pertamina dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di Indodax itu sendiri dia marketnya itu memang menjual aset-aset kripto ya. Jadi kalau aset kripto sendiri ya kita memang tidak bisa menjamin bahwa aset-aset tersebut aman kita mainkan, dan bahkan si Indodax itu sendiri ketika misalnya kita mau bermain di situ ya nanti diingatkan bahwa ketika kita bermain di aset kripto maka kita harus siap dengan segala risiko apapun yang akan kita alami gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita bermain di Indodax itu ada kalanya koin yang kita mainkan itu biasanya juga ada yang scam gitu. Artinya dia mempermainkan harga itu tidak sesuai dengan harga pasar gitu. Makanya biasanya koin-koin yang seperti itu akan di-banned nih oleh si Indodax dan akan dikeluarkan, dan itu banyak terjadi gitu loh teman-teman ya. Dan yang baru-baru ini itu ada VD dan koin VDX gitu ya yang akan di-banned oleh si Indodax, karena dua koin tersebut itu sudah terblacklist oleh Bapeti gitu ya, oleh pemerintah bahwa terindikasi bermain dengan sistem scam gitu. Jadi enaknya kita kalau di Indodax ya kita akan dijaga gitu. Jadi anggotanya akan dijaga gitu dan akan dikasih tahu kalau misalnya koin ini bermasalah gitu, sehingga ketika kita bermain di aset tersebut ya kita buru-buru jual gitu loh, dan kita pindah ke koin yang lainnya yang lebih oke. Itu dari sekilas saja teman-teman ya terkait dengan di Indodax. Yang perlu kita tekankan bahwa ketika kita sudah memantapkan diri nih untuk berinvestasi di aset kripto, maka ya
hal yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah dari mana dulu nih kita dapatkan saldo untuk memain di aset tersebut. Contoh nih, saya punya uang 100.000 dan saya mau top up kan. Nah, perhatikan teman-teman ya, ketika kita menginvestasikan modal kita tersebut, maka kita harus, kalau diinvestasi di aset kripto, maka anggap aja bahwa uang tersebut kita investasikan dalam artian ya kita hilangkan gitu. Artinya kita sudah relakan ketika nanti hal terburuknya terjadi gitu. Makanya ketika kita bermain di aset kripto, usahakan bahwa modal yang kita top upkan di situ ya jangan sampai kita pinjam ke bank lah, atau kita pinjam ke teman, atau uang kebutuhan kita, itu jangan ya. Jadi sangat tidak rekomendasi seperti itu. Jadi kalau misalkan ketika kita punya uang lebih saja, baru kita bermain di aset kripto gitu teman-teman ya. Karena ini sangat beresiko sekali, dan saya merekomendasikan mending ya kalau kita punya modal ya kita buka usaha aja gitu ya. Lebih enak. Jadi keuntungan sendiri, kalau kita rugi ya kita rugi sendiri. Artinya kalau di aset kripto kan kalau kita rugi ya nggak ada yang bertanggung jawab gitu loh teman-teman ya. Ketika misalnya kita rugi dan kita loss dalam jumlah yang besar, dan itu bukan tanggung jawab si broker atau tanggung jawab si koinnya. Jadi memang ketika kita bermain di Indodax harus betul-betul mempunyai manajemen yang baik di keuangannya gitu teman-teman. Artinya kalau kita punya saldo misalkan 200.000, nah gimana sih caranya saya untuk berinvestasi 200.000 ini agar lebih aman di Indodax misalnya, seperti itu teman-teman ya. Dan nanti saya akan sedikit ulas bagaimana sih cara saya pribadi gitu ya bermain di Indodax, dan selama ini saya terapkan itu aman gitu, dan saya mendapatkan hasil atau cuan dari Indodax. Cuman memang kalau di Indodax ini untuk profitability-nya saya itu sangat lama gitu ya. Artinya agak lama dibandingkan dengan ketika kita bermain di binary option kayak gitu biasanya. Memang lebih cepat dan resikonya juga lebih cepat juga untuk loss gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita masuk di Indodax. Kita ada di dashboardnya Indodax. Kita bisa lihat di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat bahwa ini adalah marketplace ya, market yang aktif di Indodax. Kalau kita lihat banyak sekali ya, tapi biasanya saya kalau misalnya bermain itu saya kasih centang seperti ini, sehingga nanti ketika kita centang itu akan masuk di favorit seperti ini. Dan di favorit ini adalah aset-aset yang biasanya saya mainkan di Indodax gitu teman-teman. Kemudian kita lihat nih harganya ada di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat bahwa harga koin yang kita mainkan itu adalah di sini gitu. Contoh nih Bitcoin terhadap rupiah per hari ini itu harganya 824 juta sekian gitu teman-teman. Dan ini catatan juga nih, kalau teman-teman punya saldo yang sedikit, nah ini ikuti trik dan tips saya nih ya. Jadi saya dulu ketika saldo saya itu masih di bawah 1 juta gitu ya, kemudian saya mainnya itu dalam jangka waktu yang lama, artinya kita investasinya itu untuk waktu yang agak sedikit lama, maka biasanya saya bermain di koin yang 3 nominal di situ. Artinya kayak gini ya, kayak TEN ini dia 944 kayak gitu. Dia kan 3 nominal. Jadi kalau yang 4.000 kayak contoh ABBC ini dia kan 3.000 nih, dan kalau kita punya uang 10.000 misalnya, kemudian beli ABBC ini kan cuman dapat 3 koin kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita beli di tokenomics ini, itu kita bisa sampai punya nanti sekitar 10 koin lebih atau 11 koin gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi lebih enak tuh kalau kita mainnya di harga yang modal yang rendah, modal yang sedikit, maka cari koin yang punya 3 nominal seperti ini. Kalau cek di favorit saya, maka yang banyak itu biasanya cuman Bitcoin sama Ethereum saja, karena ini harganya lebih stabil gitu teman-teman. Dan kita lihat ini bahwa ini semuanya yang saya centang ini adalah 3 koin rata-rata, kecuali 3 koin ini. Jadi Bitcoin, Ethereum, dan USDT, karena ini harganya lebih stabil gitu ya, sehingga kalau misalkan saya bermain dalam
jangka pendek misalnya gitu, biasanya saya main yang di 3 koin ini gitu teman-teman. Oke, langsung saja saya kasih tipnya bagaimana saya bermain di Indodax ini. Contoh nih, saya akan buka market di NXT. Saya lihat ini lagi turun dia. Kemudian saya cek di sini teman-teman. Nah, dan dia harganya stabil mulai dari tanggal kemarin ya, tanggal 28 gitu ya. Tanggal 28 dia mengalami penurunan. Nah, biasanya saya akan beli di harga sekitar sini nih. Nah, contoh nih kemarin ya. Kemarin jadi saya tuh beli di harga 225 rupiah gitu ya. Kemudian saya belinya berapa gitu ya. Jadi saya beli itu kalau awal itu sedikit ya. Nanti saya kasih triknya. Oke, saya beli di sini di harga 20.25. Ini adalah marketnya gitu ya. Dan kita cek ini adalah saldo yang kemarin saya beli. Kita dapat 44, sekian NXT ya. Kemudian bisa kita lihat di bawah sini. Nah, ini adalah dimana kita akan menjual dan dimana kita akan membeli si aset tersebut gitu. Contoh nih, ketika kita mau beli misalnya, nah kita langsung scroll aja ke sini, mau 10% atau kalau enggak ya, kalau kita mau main misalkan saldo kita cuma 200.000 gitu ya, oke kita main dikit aja 10.000, kan minimalnya 10.000 nih. Nah kemudian nanti kita akan bermain di sini teman-teman ya, di harga. Nah kita akan membeli di harga berapa, misalkan harganya sekarang kan 224 ya, misalkan kita mau beli di harga 223 gitu. Dan nanti kita langsung beli NXT gitu ya. Nanti akan secara otomatis akan terbeli. Dan kemudian nanti kalau misalnya kita sudah laku dan kita akan sudah jual, teman-teman jualnya jangan terlalu tinggi ya. Kalau saran saya nih, kalau misalkan beli di harga 223, maka kita akan dijual di kisaran harga 220 atau 27, 28 atau 230 kayak gitu. Dan ini lamanya tergantung dari market nanti yang akan berkembang di situ. Nah, dan di sini adalah mereka yang ngantri nih, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini mereka yang ngantri misalkan beli di harga akan jual di harga 225, dia jumlahnya 9 juta dan sekian. Ini dia ngantri jual di harga 25, 26, 27, 28 dan seterusnya. Kemudian dia yang ngantri beli 224, 223 dan sampai ke bawah gitu. Dia ngantri untuk membeli, dan kita lihat bahwa mereka yang membeli itu tidak sedikit ya. Jadi sudah jutaan, bahkan ada yang 9 juta gitu ya. Tapi ada juga yang cuma 50 gitu. Kita cek di sini bahwa nah ini dia riwayatnya saya kemarin yang beli di harga 225. Itu dapat 44,4 sekian NXT gitu. Ini aktivitas market nih yang jual sekian, kemudian berapa gitu ya. Ini ya cuma 16.000 berapa gitu. Itu adalah di market. Kemudian misalnya nih ya, ketika nanti sudah bertransaksi, teman-teman yang perlu perhatikan bahwa ini nih, contoh, ketika saya punya modal 200.000, nah bagaimana sih kita tipnya untuk bermain aman di Indodax itu? Nah kalau saya pribadi nih, pengalaman saya, ketika saya mempunyai saldo 200.000, maka saya akan main di metode saya ya. Contohnya seperti ini. Metode saya gini. Jadi saya beli kecil di atas, kemudian beli besar di bawah. Bagaimana tuh artinya? Jadi begini. Pasar itu kalau di aset kripto, kita secara real tidak bisa menebak kapan dia akan turun, kapan dia akan naik. Tapi kita hanya bisa memprediksi saja gitu. Jadi sehingga saya itu akan beli sedikit di harga saat dia tinggi, kemudian beli banyak di harga saat dia turun gitu. Contoh gini. Jadi kan dia si NXT ini harganya sekarang 224 nih, ya. Kemudian saya sekarang beli di harga 223 misalnya. Nah, kemudian saya akan antrikan lagi saldo saya, sekarang beli 100.000. Kemudian saya akan beli lagi di bawah gitu ya. Artinya biasanya sih kalau tergantung dari lihatnya pasar ya, biasanya saya antrikan itu di 10 poin gitu ya. Jadi saya akan beli nanti, ini tidak harus ya.
Nanti bagaimana teman-teman sistemnya seperti apa, tidak harus sama. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi kemudian nanti saya akan antrikan di harga Rp213, kemudian saya antrikan 15.000 misalnya. Kemudian nanti di harga Rp193 saya akan antrikan 20.000. Sehingga ketika nanti market akan turun gitu ya, teman-teman. Nah, market ini kan dia cenderungnya tidak akan selalu turun nih. Ketika misalnya orang banyak yang beli, maka market itu akan naik gitu. Ketika banyak orang yang jual, market itu akan cenderung turun gitu. Sistem kerjanya seperti itu kalau di Indodax. Ada kalanya dia akan naik, ada kalanya dia akan turun. Tetapi tidak mungkin dia akan turun terus, kecuali dia memang betul-betul memainkan harga tidak berdasarkan sentimen pasar gitu ya. Artinya dia scam, dan biasanya kelihatan sih kalau dia scam akan di banned juga oleh Indodax akhirnya gitu. Oke, itu ya. Kemudian teman-teman kalau menggunakan sistem seperti itu, nanti saya yakin akan aman lah untuk kita lossnya sedikit. Dan enaknya ketika kita menggunakan sistem itu, misalnya kita nanti harganya turun gitu ya, turun drastis, kemudian kita beli di harga yang tinggi di turunnya itu, kemudian naik gitu, tidak harus nanti kembali di harga kita beli awal itu, kita sudah untung meskipun tidak sampai ke situ gitu loh teman-teman. Makanya kenapa kita butuh sistem ini, karena memang kita mengakali bahwa kalau misalnya kita pas fullkan di awal 200.000 misalnya di sini, kemudian kita beli di harga 224 gitu ya, 224, kemudian nanti dia turun, nah kita bisa loss gitu loh teman-teman. Jadi usahakan bahwa ketika kita bermain di aset kripto ini benar-benar paham sistemnya kripto itu seperti apa gitu. Seperti itulah sistem kerjanya di Indodax gitu ya. Dan kemudian teman-teman ya, kita bisa cek lagi nih, di sini ada wallet kita. Kalau kita mau cek walletnya seperti yang kemarin itu ya, atau kita cek yang punyanya Bitcoin ya, BTC nih. Nah, dia kan ada di sini nih. Nah, kalau ini bisa kita gunakan untuk dompet wallet kita. Dan di sini ada voucher. Nah, contoh nih, kita mendapatkan voucher Bitcoin contohnya. Nanti bisa langsung dipastekan ke sini, langsung cair gitu loh teman-teman. Dan saya biasanya menggunakan ini dari investasi saya yang sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada jual beli sama kayak tadi ya teman-teman ya. Dan oke, di sini kalau misalnya kita withdraw gimana Kak gitu ya. Sulit nggak gitu ya. Ini cuman untuk notifikasi, dan ini wallet sama kayak tadi. Oh iya, nanti saya contoh untuk saya jual ya. Tadi saya yang beli biar teman-teman lebih paham ya. Oke, saya ke favorit lagi, tadi NXT. Saya sudah beli dan diterima, dan sekarang waktunya saya jual. Saya akan jual total yang saya miliki saldonya nih. Kemudian saya jual di harga 27 misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kan belinya 10.000 nih. Nah, nanti kita akan dapatnya cuma sekian gitu loh. Kok sedikit? Iya, karena investasinya kita sedikit ya. Saya jual di harga 228, nanti kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 100, sekian. Dan ini sudah lumayan sih ya, karena cuma 1.000 ya kan. Oke, saya jual marketnya. Diantrikan, yes, berhasil. Nah, oke, di sini sudah tidak ada. Nanti tinggal kita tunggu aja kapan dia akan selesainya gitu. Oke, kemudian dan ini kita bisa lihat profil settingnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau withdraw gitu ya, atau menarik, nah teman-teman misalkan ini kan saya punya saldo nih, kemudian akan ditarik ke bank lokal misalnya. Oke, diklik aja seperti ini teman-teman. Dan bisa kita cek nih ya. Di sini kalau kita mau menarik, ini sudah harus dalam bentuk rupiah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya aset bentuknya belum rupiah, itu nggak bisa. Jadi harus di dalam bentuk rupiah dulu gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini perlu dibaca teman-teman. Nanti bisa teman-teman baca. Jadi ini saya skip aja. Nah, ini teman-teman, contoh nih, ini untuk penyetoran dan ini untuk penarikan. Nah, teman-teman ya, untuk penarikan ini sangat gampang sekali. Dan ini kalau di Indodax dia penarikannya langsung ke bank lokal teman-teman ya. Contoh nih, oke, di sini saya sudah punya. Kalau misalkan tidak punya, maka teman-teman tinggal buat yang baru gitu. Jadi di sini diisi bank apa misalnya gitu. Jadi misalnya BCA dan lain sebagainya. Oke, ini labelnya apa, ini terserah teman-teman ya kan. Dan begitulah.
Di sini ada jumlah penarikannya, kemudian terimanya berapa, karena nanti ada potongannya. Contoh gini, misalkan saya mau penarikan ke bank BRI saya yang sudah terdaftar, kemudian saya mau tarik 1 juta misalnya. Nah, bisa kita cek bahwa biaya administrasinya untuk Indodax ini adalah 25.000. Kemudian nanti kita akan terima bersih sekian gitu ya. Kemudian kita masukkan PIN Google Authentication, maka nanti teman-teman langsung kirim saja dan selesai gitu loh. Oke nih, ini teman-teman minimal penarikan sehari itu cuma 100.000 dan maksimalnya sampai 200 juta teman-teman ya. Dan di sini ada riwayat nih. Contoh nih, kalau kita mau cek riwayat kita di bulan September misalnya, lihat riwayatnya kosong ya. Di bulan apa ya? Di bulan Agustus misalnya, kita cek. Nah, di sini banyak penarikannya. Contoh gini. Jadi kita sudah me-withdraw ke deposit berapa, dan ini saya dapatkan dari investasi kita gitu. Dan ini adalah proses total withdraw-nya yang kita withdraw di bulan tersebut gitu. Oke, kemudian ada konfirmasi. Nah, ini konfirmasi ketika misalnya teman-teman mau top up gitu ya, kemudian top up manual gitu ya, maka nanti teman-teman harus konfirmasi di sini untuk memasukkan juga resinya gitu. Itu teman-teman ya sekilas dari Indodax, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan teman-teman yang memang betul-betul ingin mendalami di dunia aset kripto gitu teman-teman ya, teman-teman akan betul-betul memahami bagaimana kita bermain di aset kripto. Dan satu lagi catatan saya bahwa teman-teman harus sangat berhati-hati ketika bermain di aset kripto karena risikonya sangat besar sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau dirasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di klik subscribe, di komen, di like, dan di share. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.